Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi umat manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita yang terdengar tak masuk akal tetapi menyimpan pelajaran luar biasa? Pernahkah terlintas di benak Anda, bagaimana jika sebuah keajaiban terjadi di sekitar kita? Kisah kali ini akan membawa kita ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana seorang ustadz bersama istrinya yang tak kunjung memiliki anak mengalami kejadian yang mengguncang akal manusia. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah tentang keikhlasan, kasih sayang, dan misteri takdir yang hanya diketahui oleh Allah. Mengapa kita perlu mendengarkan cerita ini? Karena setiap bagian dari kisah ini mengajarkan tentang makna cinta dan tanggung jawab yang sesungguhnya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh rasa syukur dan takjub. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang ustadz bernama Pak Hadi bersama istrinya, Bu Siti. Pak Hadi adalah seorang tokoh agama yang dihormati oleh warga desa. Setiap harinya, ia mengajarkan agama, memberikan ceramah di masjid, dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Bu Siti, istrinya, adalah wanita yang lemah lembut dan penyayang. Mereka adalah pasangan yang hidup sederhana, namun penuh keberkahan. Namun, ada satu hal yang menjadi ujian berat bagi mereka. Meski sudah lebih dari 10 tahun menikah, Allah belum mengaruniai mereka seorang anak. Tidak sedikit orang yang menyindir mereka dengan kata-kata tajam. Tetapi, mereka tetap sabar dan menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Pak Hadi memiliki seekor kerbau yang ia beri nama Si Gajah. Kerbau itu bukan hanya alat bantu di sawah, tetapi juga teman sejati Pak Hadi. Si gajah dirawat dengan penuh kasih sayang dan diberi makan dengan teratur. Pak Hadi sering berkata kepada Bu Siti, meskipun kita belum punya anak, Allah memberi kita rezeki berupa si gajah. Mungkin dia adalah pelipur lara kita. Setiap pagi, si gajah menemani Pak Hadi ke sawah. Warga desa sering melihat kedekatan mereka dan merasa kagum dengan cara Pak Hadi memperlakukan binatang itu. Namun, siapa sangka bahwa kerbau yang dianggap biasa itu akan menjadi pusat perhatian seluruh desa dan membawa cerita yang mengguncang keyakinan banyak orang? Suatu malam, suasana desa terasa hening seperti biasa. Pak Hadi dan Bu Siti baru saja selesai melaksanakan salat Isya dan membaca Al-Quran bersama. Tiba-tiba, Bu Siti mendengar suara gaduh dari arah kandang kerbau mereka. "Pak, coba dengar itu." Suaranya dari kandang si gajah. "Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi," kata Bu Siti dengan nada cemas. Pak Hadi segera mengambil lentera dan bergegas ke kandang. Bu Siti ikut menyusul di belakang. Saat mereka sampai, suara gaduh itu berhenti. Namun, terdengar suara lain yang membuat mereka tercengang. Suara tangisan bayi. Pak Hadi dan Bu Siti saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan. Mereka mendekati si gajah, dan di dekat kaki kerbau itu, mereka melihat seorang bayi yang sedang menangis. Bayi itu tampak sehat, dengan kulit bersih dan rambut hitam lebat. "Allahu Akbar," igumam Pak Hadi. "Pak, ini bayi siapa? Kenapa ada di sini?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Pak Hadi tidak bisa menjawab. Ia hanya menggendong bayi itu dengan hati-hati. Si gajah tampak tenang, seolah-olah memahami apa yang sedang terjadi. Berita tentang bayi yang ditemukan di kandang kerbau Pak Hadi menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, warga desa berkerumun di sekitar rumahnya. "Ini pasti tanda kebesaran Allah," kata seorang warga.
Bisa jadi ini adalah jawaban atas doa Pak Hadi dan Bu Siti selama ini, ujar yang lain. Namun, tidak semua orang percaya. Beberapa warga merasa skeptis dan mulai mengajukan pertanyaan. Apa mungkin kerbau melahirkan bayi manusia? Jangan-jangan ini ada rahasia yang belum terungkap, bisik mereka. Pak Hadi dan Bu Siti hanya bisa pasrah. Mereka memutuskan untuk merawat bayi itu sebagai amanah dari Allah, meskipun mereka belum memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Sejak bayi itu hadir di rumah Pak Hadi, kehidupan mereka berubah. Bu Siti, yang selama ini merindukan seorang anak, mencurahkan seluruh kasih sayangnya pada bayi tersebut. Bayi itu mereka beri nama Amin, yang berarti yang dipercaya. Namun, tidak semua warga desa menerima kehadiran Amin dengan lapang dada. Beberapa orang mulai menyebarkan gosip aneh. Mungkin bayi itu adalah anak yang dibuang, kata seorang warga di warung kopi. Tapi kenapa harus ditemukan di kandang kerbau? Yang lain menambahkan, atau bisa saja ini adalah muslihat. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Pak Hadi mendengar desas-desus tersebut, tetapi ia memilih diam. Kita hanya perlu bersabar, Bu. Biarlah waktu yang menjawab semua pertanyaan mereka, ujarnya kepada istrinya. Namun, malam-malam Pak Hadi tidak lagi tenang. Ia sering merenung di teras rumah, bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya Amin dan mengapa ia hadir di kehidupan mereka. Tidak jarang, ia terbangun tengah malam hanya untuk memeriksa bayi itu, memastikan semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, si gajah mulai menunjukkan tingkah laku yang berbeda. Kerbau itu sering berdiri lama di dekat pagar kandang, seolah-olah menunggu seseorang. Pak Hadi merasa ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang lebih besar dari yang ia pahami. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, seseorang mengetuk pintu rumah Pak Hadi. Ketukan itu pelan, hampir tidak terdengar di tengah suara hujan. Pak Hadi membuka pintu dan mendapati seorang wanita muda dengan wajah pucat berdiri di sana. Bajunya basah kuyup, dan ia terlihat gemetar. "Assalamualaikum, Pak Hadi. Maafkan saya mengganggu di malam begini," katanya dengan suara lemah. Pak Hadi mempersilakan wanita itu masuk dan memberinya handuk untuk mengeringkan diri. Bu Siti menyiapkan secangkir teh hangat, sementara Pak Hadi bertanya, "Ada apa, Nak? Mengapa malam-malam begini datang ke rumah kami?" Wanita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Saya ingin menceritakan sesuatu yang penting, tetapi saya mohon, jangan sampai siapapun mengetahuinya." Pak Hadi dan Bu Siti saling berpandangan, merasa bahwa ini mungkin terkait dengan bayi mereka. Dengan suara gemetar, wanita itu mulai bercerita. "Saya adalah ibu kandung Amin. Bayi itu saya tinggalkan di dekat kandang kerbau Anda karena saya tidak sanggup merawatnya. Suami saya sudah meninggal, dan keluarga saya sangat miskin. Saya berpikir, jika saya menitipkannya kepada orang seperti Pak Hadi, hidupnya akan jauh lebih baik." Bu Siti menangis mendengar pengakuan itu. "Kenapa kamu tidak meminta bantuan kami sejak awal, Nak?" tanyanya. Wanita itu menjawab dengan tangis, "Saya takut ditolak. Saya malu. Tapi sekarang, saya merasa harus jujur agar tidak ada fitnah yang lebih besar." Pak Hadi menghela napas panjang. "Ini adalah takdir Allah. Amin sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Jika kamu ikhlas, kami akan terus merawatnya seperti anak kandung kami sendiri." Wanita itu mengangguk sambil menahan tangis. "Terima kasih, Pak Hadi. Semoga Allah membalas kebaikan Anda berdua."
Hujan terus mengguyur, tetapi malam itu menjadi saksi atas sebuah keikhlasan yang luar biasa. Amin, bayi yang membawa misteri, kini telah menemukan tempatnya di dunia. Hari-hari berlalu setelah pengakuan wanita itu. Pak Hadi dan Bu Siti menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Mereka merawat Amin dengan penuh cinta, menyadari bahwa kehadirannya adalah ujian sekaligus anugerah dari Allah. Wanita yang menitipkan Amin juga kerap mengunjungi desa, meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Ia hanya ingin memastikan bahwa anaknya tumbuh sehat dan bahagia. Namun, meski kenyataan telah terungkap, desa kecil itu tidak sepenuhnya diam. Beberapa warga masih membicarakan kejadian aneh di kandang si gajah. Mereka bertanya-tanya, jika wanita itu yang meninggalkan bayi, bagaimana mungkin tangisan bayi itu terdengar seperti berasal dari kerbau? Pak Hadi tidak pernah mempermasalahkan detail itu. Baginya, Allah memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan takdir. Ia juga merasa bahwa si gajah adalah salah satu alat yang digunakan Allah untuk menjaga bayi itu hingga ditemukan. Kehidupan baru yang penuh berkah. Amin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Seiring waktu, ia menjadi kebanggaan desa, membawa kegembiraan bagi Pak Hadi dan Bu Siti. Amin juga memiliki hubungan istimewa dengan si gajah, yang selalu terlihat tenang setiap kali Amin berada di dekatnya. Ketika Amin cukup besar untuk memahami, Pak Hadi menceritakan kisah asal-usulnya dengan lembut. Kamu adalah hadiah dari Allah, Amin. Kehadiranmu adalah jawaban atas doa kami yang panjang, dan kau telah membawa kebahagiaan yang tidak terhingga dalam hidup kami. Amin memeluk Pak Hadi dan Bu Siti dengan air mata. Ia berjanji untuk menjadi anak yang berbakti dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Pesan moral yang abadi. Kisah ini menyebar ke luar desa, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keikhlasan wanita yang menitipkan anaknya, kasih sayang Pak Hadi dan Bu Siti, serta misteri yang menyertai si gajah mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh keajaiban. Setiap ujian, setiap kebahagiaan, dan setiap pertemuan memiliki makna yang dalam jika kita mau merenungkannya. Pak Hadi sering mengakhiri ceramahnya dengan pesan sederhana, jangan pernah meragukan takdir Allah. Ia memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan cintanya kepada kita. Dan dengan itu, desa kecil di Jawa Tengah menjadi saksi bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan bagian dari rahasia kehidupan yang hanya Allah yang tahu.